Perkenalkan, saya Mona Inaya Pratiwi SEMM. Saya merupakan dosen pada program studi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang, dengan jabatan fungsional Lektor. Latar belakang pendidikan saya dimulai dari sarjana manajemen di IPB University. Setelah menyelesaikan studi S1, saya berkarir sebagai praktisi SDM di PT Jasa Raharja sebagai pelaksana Human Capital selama 4 tahun. Pengalaman yang memberi saya pemahaman langsung tentang pengelolaan SDM di dunia kerja. Pada periode yang sama, saya juga menyelesaikan studi Magister Manajemen di Universitas Diponegoro. Untuk memperkuat kompetensi di bidang ini, saya memiliki sertifikasi Manager SDM dan Enterprise Resources Planning Manager dari BNSP, serta sertifikasi International Certified International Project Manager dari The American Academy of Project Management. Di Politeknik Negeri Semarang, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu mata kuliah wajib yang secara rutin saya ampuh, memadukan antara teori dan juga akademik dengan pengalaman praktis di lapangan. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia membahas fungsi dan konsep dasar MSDM secara menyeluruh, mulai dari analisis beban kerja dan juga jabatan, penyusunan job description, dan juga job specification. Proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan dan pelatihan karyawan, penilaian kinerja, desain kompensasi, proses pemisahan hubungan kerja, hingga Human Resources Management 4.0 sebagai respons terhadap perkembangan teknologi di dunia kerja. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep pengelolaan dan pengembangan karyawan secara efektif dan efisien, khususnya dalam menganalisis jabatan, menjalankan proses rekrutmen, mendesain program pelatihan, menilai kinerja sesuai job description dan job specification, mendesain kompensasi, serta memahami proses pemisahan hubungan kerja sebagai dasar profesi SDM di era 4.0. Mata kuliah ini juga mendukung 8 capaian lulusan program studi, meliputi kemampuan merancang dan mengelola dokumen bisnis secara profesional dan bertanggung jawab, menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Indonesia maupun asing, menerapkan prinsip manajemen bisnis yang relevan dengan kebutuhan industri, menyusun laporan dan presentasi yang informatif dan juga persuasif, kemudian beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis, berkolaborasi dalam tim lintas disiplin, menganalisis data secara akurat dan juga logis, serta memiliki semangat belajar mandiri sepanjang hari. Materi disusun secara bertahap selama 1 semester, diawali dengan konsep dan fungsi dasar MSDM, analisis beban kerja hingga penyusunan job description dan job specification. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari proses rekrutmen dan juga seleksi, dilengkapi dengan simulasi wawancara kerja, lalu berlanjut ke topik pengembangan dan pelatihan karyawan, beserta metode evaluasinya. Kemudian pada paruh kedua semester, materi mencakup jenjang karir, penilaian kinerja, dan juga desain kompensasi yang tidak hanya dikaji secara teoritis tetapi juga dipraktikkan melalui simulasi penggajian berbasis ERP, Enterprise Resources Planning, menggunakan platform Odoo, serta penyusunan rekapitulasi take home pay menggunakan Excel. Kemudian semester ditutup dengan materi pemisahan hubungan kerja dan Human Resources Management 4.0 yang meliputi kreativitas, keterampilan IT, soft skills, kerja fleksibel, tim virtual, dan manajemen perubahan. Setiap pertemuan dirancang dengan 3 komponen: tatap muka 2 kali 45 menit untuk penyampaian konsep inti, tugas terstruktur 2 kali 60 menit untuk latihan penerapan seperti menyusun job description atau merancang program pelatihan, serta belajar mandiri 2 kali 60 menit untuk pendalaman materi. Model ini bersifat blended
memadukan tatap muka dengan penugasan terstruktur dan juga studi mandiri. Metode pembelajaran disesuaikan dengan karakter setiap materi. Ceramah dan juga tanya jawab untuk membangun pemahaman konsep, diskusi dan pembelajaran kolaboratif untuk topik analisis jabatan dan juga kompensasi. Studi kasus untuk rekrutmen serta role play untuk simulasi wawancara kerja, interaksi dibangun dua arah, dosen juga membuka konsep, mahasiswa aktif dalam merespons melalui diskusi kelompok dan praktik langsung. Misalnya, menyusun iklan lowongan, variabel penilaian kinerja, hingga desain kompensasi berbasis Enterprise Resources Planning. Penilaian terdiri dari 5 komponen. Aktivitas partisipatif memiliki bobot terbesar, yaitu 50%. Mencerminkan pentingnya keterlibatan aktif mahasiswa, kuis berbobot 5%, tugas terstruktur 10%, kemudian ujian tengah semester sebesar 15% dan ujian akhir semester 20%. Indikator penilaian mencakup ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan konsep maupun menyusun dokumen sesuai topik di setiap pertemuan, seperti membuat job description, menjelaskan proses rekrutmen, atau merancang desain kompensasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, dengan menerapkan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Oke, teman-teman, saya presensi dulu ya. Abim, Aisyah, Salsabila, Sakit Bu. Oke, Savana, Tahta, Firani, Zaki, Hadir Bu. Zafira. Oke, satu anak tidak masuk. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan untuk bab kompensasi ya, tapi sebelumnya saya akan kembali ke RPS dulu. Kemarin kita terakhir apa pembelajarannya? Penilaian kinerja. Di sini selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu mendesain kompensasi karyawan. Nanti teman-teman ini selain kita mendengarkan penjelasan dari saya dengan metode ceramah, nanti juga kita akan ada diskusi bagi teman-teman yang akan bertanya, silahkan. Kemudian nanti teman-teman di akhir juga ada assessment berupa pemberian tugas. Oke, yang penilaian kinerja, ya penilaian kinerja ada yang masih ingat kemarin berhubungan atau terintegrasi dengan fungsi MSDM apalagi. Nah, nanti penilaian kinerja itu yang sudah selesai dievaluasi itu untuk apa? Oke, untuk pembayaran gaji atau kompensasi. Ada beberapa tipe kompensasi, nanti saya jelaskan. Jadi kompensasi itu tidak hanya berupa gaji, teman-teman, beberapa hal yang lainnya yang menjadi hak atas kontribusi kerja kita di organisasi. Nah, sesuai dengan RPS kita untuk mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini membuat formula penilaian kinerja berdasarkan KPI. Kemudian sekarang di pertemuan minggu ke-15 ini rekan-rekan akan saya jelaskan mengenai kompensasi. Teman-teman nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya sambil saya menjelaskan. Nanti agenda pembahasan kita mulai dari pengertian kompensasi, kemudian tujuannya, dan juga sistem berbasis kinerja. Jadi maksudnya kita membayarkan kompensasi kepada karyawan berbasiskan kinerja. Nah, makanya kemarin penting tuh kita sudah mendesain KPI atau pedoman penilaian kinerja terlebih dahulu untuk base kita membayarkan kompensasi.
Ya, kemudian struktur dan skala upah. Nanti berdasarkan job grading tertentu bagaimana struktur dan skala upahnya. Oke, kemudian ini untuk pengertian kompensasi dari berbagai tokoh. Intinya kompensasi itu bentuk yang didapatkan oleh karyawan atas kontribusinya, ya, kontribusi kerjanya sesuai dengan tanggung jawab dan juga job desk yang sudah kita tetapkan di awal ketika analisis jabatan kemarin, ya. Oke, jadi imbalan ini akan dibayarkan ya setelah karyawan itu memberikan kontribusi atau bekerja sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Nah, di sini tujuannya teman-teman lihat ada ikatan kerjasama, kemudian kepuasan kerja, motivasi. Nah, dengan struktur kompensasi yang sudah sangat istilahnya menguntungkan gitu ya, bisa mengakomodir semua kebutuhannya karyawan, itu pasti intention to quit-nya itu kecil ya, ada tapi kecil. Betul. Cuma, oke, yang besar apa kira-kira? Untuk keluar kerja itu kayak Indomaret sama Alfamart. Kalau ini dari pengalaman teman-teman itu cuma berjalan 1-2 bulan toh. Tapi jabatannya apa dulu ya kan? Iya. Kasir, ya, kasir atau merchandiser yang di toko-toko itu kan, gudang. Kompensasi itu juga bisa meningkatkan disiplin dan juga menarik talenta. Nah, ini hubungannya dengan perencanaan karir kemarin. Dari penilaian kinerja mana yang memenuhi persyaratan akan kita promosikan. Struktur skala upah sesuai grading, misalnya di level staff dia golongan 1 itu gajinya sekian, di golongan 7 gajinya jauh lebih besar misalnya. Pastikan itu menjadi motivasi karyawan menaiki jenjang karir yang lebih tinggi karena dia tahu kompensasinya lebih besar, sehingga kompensasi ini bisa menarik talenta karyawan yang pilihan. Kemudian ini ada beberapa faktor internal dan juga eksternal ya teman-teman. Kalau faktor eksternalnya itu contoh misalnya regulasi-regulasi dari pemerintahan, ya, penetapan kebijakan anggaran, efisiensi dan sebagainya, pemerintahan dan serikat pekerja. Nah, apa? Karena serikat pekerjanya itu yang mendorong kenaikan kebijakan kompensasi. Setiap tahun dia mau perjuangkan haknya, pokoknya dia harus naik. Paling tinggi Bekasi, DKI, kemudian ada Surabaya. Di Solo dan Jogja itu lebih kecil lagi. Jadi Semarang, di Jawa Tengah tuh Semarang masih lebih tinggi. Sekarang sudah menyentuh angka 3? Ya, jadi itu beberapa faktor baik internal ataupun eksternal untuk perhitungan kompensasi. Nah, ini sekarang ada sistem kompensasi berbasis kinerja. Ini yang kemarin saya bilang merit tapi bukan menikah. Gaji dasar, merit pay, insentif, dan time based. Nah, kalau misalnya gaji dasar itu biasanya komponennya dari ada yang menghitung metode jama. Metode jama itu dia melihat pendidikannya. Misalnya pendidikan D3 dengan D4 atau S1 setara itu berapa? Dia di golongan berapa, kemudian kompensasinya berapa atau gaji dasar pensiunnya berapa, ya. Kemudian kalau S2 mungkin sedikit lebih tinggi. Ada juga yang memperhatikan selain pendidikan itu pengalaman kerja. Yang merit pay itu kenaikan gaji permanen berdasarkan kinerja individu. Makanya kemarin teman-teman sudah memformulasikan penilaian kinerja, kemudian nanti di ranking ada PL 1 sampai 5 atau sangat baik dan sangat buruk. Itu untuk apa? Ya untuk merit ini. Makanya nanti jangan sedih ya kalau misalnya kalian dapat PL paling buruk, kemudian 1 tahun itu gajinya merana. Ya, bedanya bisa 500.000 sampai 1 juta dengan teman-teman yang lain. Belum lagi bonus. Kalau bonus itu pengalinya juga penilaian kinerja individu dan juga penilaian kinerja organisasi. Jadi pengaruh banget ya kalau misalnya bonusnya 5 kali gaji. Hanya siapa yang kinerja baik, perform, kamu akan dipromosikan dengan kompensasi yang lebih tinggi. Ini ada contoh
case untuk struktur dan skala upah. Contoh ini di swalayan. Di sini ada beberapa golongan jabatan atau grading. Teman-teman bisa lihat. Di situ ada upah terkecil, upah tengah, dan upah terbesar. Jadi di golongan yang sama bisa jadi gaji atau take home pay yang didapatkan itu juga berbeda. Sama-sama di golongan staff ya, tapi ada yang masa kerjanya sudah 5 tahun ya kan, ada yang pendidikannya itu ternyata S2. Kompensasi finansial dan non finansial. Kira-kira non finansial apa? Jalan-jalan Ya, iya, rekreasi. Kemudian ada lagi yang tadi yang kita kemarin belajar, mobil, motor, betul, lamsam perumahan, ya kendaraan. Kemudian itu masih masuk finansial. beasiswa tuh. Hah? Beasiswa buat anak. Beasiswa buat anak itu masih finansial ya. Yang non finansial itu contoh jenjang karir kemarin ya, jenjang karir yang bagus itu juga merupakan kompensasi non finansial, termasuk tadi rekreasi, gathering ya, fasilitas yang ada di organisasi, rekan-rekan yang positif ya, itu lingkungan kerja yang positif, itu juga budaya kerja yang positif, itu juga merupakan kompensasi non finansial. Nah, kalau kompensasi yang finansialnya itu ada yang langsung dan tidak langsung. Kira-kira yang langsung apa? Gaji. Gaji, ya, komisi, bonus, terus tadi saya insentif jasa produksi tadi ya. Iya. Yang tidak langsung apa kira-kira? THR, asuransi. Nah, asuransi kesehatan, kecelakaan diri. Ada sampai sini yang mau bertanya? Zikron. Itu mau tanya, kan yang di kompensasi langsung itu ada insentif sama bonus. Nah itu bedanya apa Bu? Kan kurang lebih sama itu Bu. Insentif sama bonus. Nah, bonus itu pembayaran 1 kali atas pencapaian target. Kita mau menggunakan penilaian kinerja, menilai itu semesteran gitu ya. Nanti setiap semesteran itu setelah periode penilaian selesai, kita dibayar berupa bonus tunjangan kinerja. Dibayarkan 1 kali. Kalau insentif itu biasanya tergantung dengan target kita nih. Maksudnya insentif secara langsung. Ya, makanya tadi saya bilang kalau yang pakai sistem merit, pas bonus itu juga dia akan dapat bonus yang besar juga. Karena pengalinya adalah take home pay. PHDP ya, penghasilan dasar pensiun yang akan dibayarkan ketika pensiun. Dulu, ketika kita pensiun itu kan cuma dapat gaji pokok aja. Tunjangan merit itu nggak dapat. Memang biasanya yang paling besar itu ya tunjangan, merit dan tunjangan. Nah, kalau kompensasi asas adil itu, kalian mau nggak pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama, kemudian digajinya beda? Kan nggak mau. Terus nggak mau juga kan kalau kerjanya lebih berat, temennya itu leha-leha, tapi gajinya sama kan juga nggak mau ya. Nah, makanya kenapa pentingnya kita mendesain formula penilaian kinerja kemarin ya untuk itu, agar kita bisa objektif nih menggaji si A dan si B ya di golongan yang sama tapi kinerjanya dia lebih buruk ya, nggak perform ya, berarti nanti upahnya adalah ada di upah terendah gitu. Metode jamak nanti mempertimbangkan sifat pekerjaan, pendidikan, pengalaman ya, jadi nanti di golongan yang sama atau di job grade yang sama itu nanti bisa berbeda ya. Jadi manajer tapi kasirnya cuma 500.000 sama kasir kan nggak mau kan. Makanya butuh job grading yang tepat gitu kan. Jadi kita kalau untuk level manager itu stepnya apa saja gitu. Jadi dimaklumi aja kalau nanti untuk manajer puncak itu kalian harus melalui beberapa step yang banyak karena ya memang rentang kompensasinya pun jauh. Ada golongan 1 staf dasar, office boy, golongan 2 sampai 4 itu staf menengah. Nanti golongan 2 sampai 4 itu ada beberapa job position juga misalnya ya. Kemudian ada manajerial. Nah, bisa jadi ada manajer yang golongannya 6 dan 7. Bisa dilihat dari beban kerjanya. Misalnya manajer yang bidang human capital. Itu mungkin kan pekerjaannya sekitar administratif atau dia hanya supporting.
Ya, dia kan sebagai supporting, bukan utamanya dari operasional perusahaan. Nah, bisa jadi manajer di manajer HC, untuk posisi manajer HC itu dia golongannya lebih rendah daripada manajer yang operasional karena mereka targetnya lebih tinggi gitu kan. Sekarang saya lanjutkan ke hubungannya Green HRM dengan fungsi MSDM, khususnya kompensasi Green Human Resource Management. Artinya apa teman-teman? Artinya sekarang itu teman-teman di organisasi itu sudah mulai otomatisasi semua ke arah digital, kemudian pengurangan penggunaan kertas atau paperless. Jadi berkas-berkas administrasi, kemudian integrasi data itu bisa diakomodir menjadi satu aplikasi. Ya, misalnya HRIS. Teman-teman pada pernah tahu ERP, Enterprise Resources Planning. Jadi itu sistem terintegrasi, semua fungsi, bukan MSDM saja, kita bisa terintegrasi langsung dengan sales, kemudian production, finance gitu ya. Jadi dari HR mau membayar gaji, nanti finance bisa tahu nih. Oh, daftarnya dari HR sudah ada. Dia melakukan pembayaran ke semua rekening pegawai. Nah, rekening pegawainya itu sudah kita input oleh teman-teman HR. Oke, jadi contohnya dari berbagai modul tadi ya, ini salah satu integrasi HRM untuk kompensasi ya, untuk kompensasi. Di sini ada menu payroll contohnya ya. Di sini ada dari mulai kita membuat kontrak. Kan kemarin saya sudah demokan yang rekrutmen ya. Rekrutmen dari Odoo, kemudian sampai dengan kita penandatanganan kontrak. Nah, di kontrak ini nanti teman-teman sudah menyebutkan tuh, oh dia itu akan mendapatkan gaji berapa per bulan, dia kontraknya mulai tanggal berapa, dia masuk di job position atau level atau job grading berapa, sehingga nanti ketika teman-teman mau membuatkan slip gajinya ya, misalnya ini ada pegawai baru Aditya Dwi Saputra, ini tanggal masuk 5 Januari sampai dengan kontraknya 31 Desember ya. Tipenya adalah tipe employee-nya misalnya employee tetap atau misalnya temporary, nanti bisa salary structure-nya ini dipilih. Nah, di sini dia adalah pegawai tetap, kemudian di departemen operasional posisinya, dan gajinya itu 5 juta per bulan. Ini contoh payslip-nya. Apa saja nih komputasi dari salary-nya? Misalnya tadi ada GDP, kemudian benefit apa lagi? Ada tunjangan makan, ya nggak? Tunjangan transport, dan juga tunjangan-tunjangan, potongan BPJS kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan. Nah, jadi enaknya teman-teman kalau sudah pakai ERP, teman-teman tinggal menginput saja datanya, nanti dia langsung terintegrasi. Kalian tinggal update data aja, oh dia sekarang sudah masa kerjanya udah 3 tahun 9 bulan. Masukin penilaian kinerjanya berapa persen. Ketika kita sudah membuat payslip ini akan langsung terintegrasi dengan teman-teman finance. Finance tinggal membayarkan sesuai dengan payslip yang sudah dibuat. Struktur skala upah, misalnya kita sudah tentukan, nih di sini ada masa kerja, ada penilaian kinerjanya. Nah, ini misalnya contoh kemarin kategorinya kategori berapa? Sangat baik sampai sangat kurang, PL1 sampai 5, berapa persen pengalinya? Terlihat kan 4% yang sangat baik dengan orang yang tidak perform. Ya, 4% dikali THP selisihnya berapa tuh sama yang PL4 dan 5. Kemudian ini ada perhitungan surat peringatan SP level SP 1, 2 dan 3. Nah, sehingga nanti di sini ini kalau masih yang pakai Excel ya, kalau tadi contoh pakai integrasi ERP sudah berbasis aplikasi. Contoh di sini ada Gusti Pangestu Mahendra, dia departemen apa? Nanti misalnya operasional. Kemudian gajinya ya, penambahnya dari penilaian kinerja sangat baik. Ini contohnya. Nanti teman-teman bisa membuat contoh seperti ini. Masih ada waktu ya, 10 menit. Kode gamenya sudah saya sudah saya share. Teman-teman silakan mengerjakan kuisnya. Ya. 10 soal. Oke.
kita sudah melakukan assessment tadi dengan kuis, kemudian nanti ada tugas untuk teman-teman yang memformulasikan tadi perhitungan struktur skala upah ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk partisipasinya di kelas hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran yang dapat saya sampaikan. Melalui implementasi metode delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran yang interaktif, aplikatif, dan juga berpusat pada mahasiswa sehingga lulusan tidak hanya memahami konsep SDM secara teoritis, tetapi juga siap menerapkannya di dunia kerja secara profesional. Terima kasih kepada Bapak Ibu, tim penilai dan asesor, sertifikasi dosen, atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.